Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Santoso, NIM 180200108. Di sini saya akan mempresentasikan hasil studi kelayakan bisnis tentang usaha baru, yaitu Cutas Coffee. Pendahuluan dan ringkasan bisnis. Dewasa ini, meminum kopi bukan lagi hanya sekedar kebutuhan, melainkan sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian kalangan. Mulai dari kaula muda hingga tua, sudah menjadi penikmat kopi yang memiliki rasa khas dan mempunyai banyak manfaat. Dahulu, kopi hanya sekedar minuman yang berasal dari tumbuhan kopi yang diseduh dengan gula ala kadarnya. Namun di zaman yang modern ini, kopi yang pahit pun dapat disajikan dengan berbagai varian dan inovasi. Dan terdapat berbagai macam menu dengan bahan dasar kopi. Mulai dari yang basic seperti kopi tubruk, Vietnam drip, hingga kopi yang diseduh menggunakan bantuan mesin seperti kopi latte. Kopi yang nikmat dan memiliki segudang manfaat ini bisa dinikmati untuk teman kerja, meeting, mengerjakan tugas, atau hanya sekedar teman nongkrong. Bahkan banyak para pengusaha coffee shop yang menyediakan berbagai fasilitas guna menarik perhatian konsumen seperti meeting room, working space, dan tempat yang suasananya dibuat senyaman mungkin. Dahulu, mungkin kopi yang diseduh dalam secangkir gelas hanya bertarif kisaran harga Rp2.000 hingga Rp5.000 saja. Namun sekarang, segelas kopi yang disuguhkan dalam kafe dihargai mulai dari Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah, tergantung jenis dan tempat atau brand kafe tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis dapat memastikan bahwa bisnis coffee shop atau kafe sangat menjanjikan apabila dikelola dengan baik. Gambaran umum potensi usaha. Melimpahnya potensi kopi di berbagai penjuru Nusantara ternyata cukup memudahkan para pelaku usaha untuk bisa memenuhi kebutuhan bahan baku kopi bagi perkembangan bisnis yang mereka rintis. Tercatat sebagai salah satu negara penghasil kopi di kelas dunia, tentunya para pelaku usaha bisa memanfaatkan kekayaan alam Indonesia tanpa harus mengimpor bahan baku kopi dari pasar luar negeri. Selain itu, kopi merupakan salah satu minuman favorit bagi seluruh kalangan masyarakat. Tidak hanya kaum pria saja yang menyukai kopi sebagai teman begadang, berbekal kreativitas para pelaku usaha dalam mengkombinasikan menu varian kopi, sekarang ini anak muda, kaum wanita, bahkan orang tua juga menyukai aneka minuman kopi yang pilihannya semakin beragam. Kondisi ini menjadikan prospek bisnis kopi sangat potensial karena peluang pasar yang dibidik sangatlah luas, sehingga tidak perlu khawatir dengan banyaknya pesaing di industri kopi karena diimbangi pula dengan pasar yang sangat luas. Saat ini, kebiasaan ngopi atau rame-rame menikmati secangkir kopi bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan semata, namun juga mulai menjadi gaya hidup tersendiri bagi sebagian besar masyarakat di penjuru Nusantara. Tidak heran bila fenomena tersebut kini juga dimanfaatkan banyak orang untuk mendatangkan untung besar dengan membuka usaha coffee shop. Aspek organisasi dan manajemen. Identitas perusahaan, nama perusahaan adalah Citos Coffee, jenis usaha UKM, pemilik Rahmat Santoso, bentuk usaha kafe, tanggal berdirinya coming soon, alamat kantor Jalan Ahmad Yani nomor 28 Jarang Jengkol Sukanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Jawa Tengah, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53115, alamat email citoscoffee@gmail.com, legalitas pengajuan badan usaha, struktur organisasi ada owner, dibantu oleh general manager, finance manager, chef, barista, waiters, cleaning service, dan security. Manajemen, unsur pemimpin perusahaan, uraian tugas atau pekerjaan. Masuk ke aspek pemasaran dan pasar. Yang pertama ada segmentasi. Segmentasi ada segmentasi geografis, yaitu di wilayah Purwokerto, karena memang kafe kita berdiri di Purwokerto. Segmentasi demografis ada kalangan muda, tua, mulai dari pelajar, mahasiswa, pegawai, karyawan, dan masyarakat umum. Segmentasi psikografis kelas sosial menengah ke bawah, sosial menengah ke atas, dan kelas sosial atas. Targeting kita dari segmen pasar kalangan menengah ke atas dan kalangan atas, baik dari pelajar, mahasiswa, maupun khalayak umum. Lalu permintaan saat ini, permintaan semakin naik dengan seiring berkembangnya kopi sebagai gaya hidup. Permintaan di masa yang akan datang, melihat tren kopi yang semakin naik, permintaan akan kopi pun di masa yang akan datang akan naik. Penawaran di masa sekarang, semakin maraknya coffee shop, maka penawaran akan kopi sendiri sangat beragam. Penawaran kopi di masa yang akan datang akan semakin naik, tetapi diimbangi dengan permintaan pasar yang naik pula. Untuk strategi pemasaran, kita menggunakan strategi 4P, ada price yaitu kalangan menengah ke atas,
Place-nya di Jalan Ahmad Yani. Produk kita menggunakan produk dengan kualitas terbaik. Promosinya kita menggunakan online dan offline. Untuk online kita ada sosial media seperti Instagram, Facebook. Untuk offline-nya kita menggunakan banner ataupun spanduk. Lalu analisis persaingan, kita sebut saja salah satu coffee shop terbesar di Purwokerto yaitu Society Coffee House. Lalu yang terdekat dari tempat kita ada Sumarto Space, Sekawan Social Space, The Suit, Kali Coffee and Tea, Kali Coffee Tea and Space, dan masih banyak lagi. Masuk ke manajemen operasi, deskripsi teknis produksi, adapun proses utama yang digunakan untuk menentukan mutu dari produk jadi meliputi yang pertama ada persiapan bahan baku, pemilihan biji kopi, pengelolaan bahan baku atau roasting, proses pembuatan atau penyeduhan, yang keempat adalah proses pengemasan atau penyajian. Lalu teknologi produksi, di sini kita menggunakan mesin espresso, mesin grinder, mesin cup sealer, dan ada kompor elektrik. Kapasitas produksi, untuk kapasitas produksi per hari, kita dapat memproduksi sekitar kurang lebih 1000 cup. Untuk rencana atau target produksi, untuk minuman dalam sehari kita menargetkan antara 250 sampai 350 cup per hari. Untuk makanan kita menargetkan antara 100 sampai 200 porsi per hari. Bahan baku dan bahan penolong, bahan baku biji kopi, bahan penolong antara lain susu, creamer, gula, dan air mineral. Bahan makanan menyesuaikan. Pengelolaan atau pembuangan limbah, sisa ampas kopi kita bisa gunakan untuk menjadi pupuk organik atau menjadikannya sebagai pengharum ruangan. Lalu masuk ke aspek keuangan. Yang pertama adalah struktur pembiayaan perusahaan. Yang pertama ada biaya perizinan untuk usaha ini sebesar 4 juta rupiah. Aktiva tetap senilai 245.872.900 rupiah. Aktiva lancar senilai 504.560.900 rupiah. Proyeksi keuangan perusahaan, yang pertama ada proyeksi pendapatan. Pendapatan per hari jika diasumsikan penjualan kita 250 minuman dalam satu hari dikalikan harga rata-rata produk 18.000, maka dalam sehari untuk minuman kita akan mendapatkan hasil 4.500.000 rupiah. Dan untuk makanan jika diasumsikan penjualan makanan 100 porsi dikalikan harga rata-rata 20.000 rupiah, maka kita akan mendapatkan hasil 2 juta rupiah. Estimasi total pendapatan dalam sehari adalah senilai 6.500.000 rupiah. Jika dikalkulasikan pendapatan per bulan senilai 195 juta rupiah. Lalu untuk pendapatan per tahunnya ada di angka 2.340 juta rupiah. Yang kedua ada proyeksi beban per tahun adalah Rp 1.063.211.000. Yang digunakan untuk pertama adalah gaji karyawan senilai 315.600.000 rupiah. Yang kedua jumlah biaya listrik, air dan gas senilai 20.160.000 rupiah. Yang ketiga biaya bahan baku dan penolong senilai 597.456.000 rupiah. Lalu ada biaya sewa per tahun senilai 130 juta rupiah. Lalu proyeksi laba ruginya pendapatan dikurangi pengeluaran senilai 1.276.000.000 rupiah 784.000. Lalu masih dalam aspek keuangan, kita masuk ke analisis rasio keuangan. Kita menggunakan metode payback period. Itu besar total investasi awal dibagi besar jumlah arus kas dikali 1 tahun. Total investasi di awal kita ada dinilai 513.560.900 rupiah dibagi besar jumlah arus kas senilai 1.276.784.000 rupiah dikali 1 tahun akan ketemu angka 0,4 yang dibulatkan menjadi 4 bulan. Lalu cash flow-nya keuntungan bersih per tahun, omset per tahun dikurangi biaya operasional ada di angka 1,276.784.000. Jika diasumsikan jumlah kerja per hari 360 hari, misalkan usaha tersebut setelah dikurangi pajak, IAT atau earning after tax sama dengan 20% dikali nilai jumlah arus kas, maka akan ketemu di angka 255.356.800 rupiah. Itu adalah jumlah nilai pajak yang harus dibayar per tahun. Jadi keuntungan bersih yang diperoleh adalah omset per tahun, keuntungan bersih per tahun dikurangi biaya pajak,
sehingga hasilnya menjadi Rp1.021.427.200. Kesimpulan studi kelayakan bisnis berdasarkan jumlah laba bersih dari penjualan yang melebihi 40%, bahkan mencapai 50%, maka usaha coffee shop Citos Coffee dianggap sangat layak untuk dijalankan dan memiliki masa depan keberlangsungan yang sangat menjanjikan atau profitabilitas. Rekomendasi tindak lanjut, usaha Citos Coffee sangat layak untuk dilanjut karena profitnya sangat menguntungkan. Sekian dari saya, apabila ada yang ingin bertanya, silahkan ditulis di kolom komentar, nanti akan saya jawab semampu saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.